Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan kita sudah bangkit. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai orang tua saya pernah mengalami pergumulan pada saat anak saya sedang sakit. Katakanlah misalnya sakit panas. Kadang kita bingung apakah perlu minum antibiotik atau pergi ke dokter, atau obatnya hanya perlu istirahat saja karena sakitnya bukan sesuatu yang serius. Tapi kadang kita tidak tahu bagaimana jika ternyata penyakitnya serius, sehingga kalau tidak ke dokter nanti semakin parah penyakitnya. Serba kita bingung. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, seringkali dalam kehidupan kita itu bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita punya Allah yang tahu segala sesuatunya. Di saat kita bingung, saat kita merasa tidak ada satu kepastian, tapi kita tahu di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Bahwa kita harus selalu mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu punya jawabannya, dan Tuhan tahu apa yang terjadi di ujungnya. Tuhan tahu apa hasil akhir yang terbaik bagi kita. Tetapi permasalahannya adalah seringkali kita sulit untuk bisa mempercayai, atau mungkin iman kita goyah. Bapak Ibu, mungkin kita ingat satu kisah di Matius 27 ayat 46, di mana dikatakan saat itu Yesus sudah sedang tergantung di kayu salib, dan dia berkata dengan kata-kata yang sangat kita kenal, sering didengarkan di gereja, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang juga 100% manusia mengalami pergumulan yang sama, yang tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi pada dirinya, kenapa Allah meninggalkan dia. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama, walaupun kita sudah mengalami Paskah, kita sudah mengalami kebangkitan Tuhan, tapi kita merasa bahwa kenapa segala sesuatunya menjadi seperti ini, khususnya saat sekarang kita merayakan Paskah di tahun 2020, di tengah kita harus berada di dalam rumah, kita harus stay at home, tidak bebas seperti dahulu, dan kita belum tahu resesi ekonomi akan berjalan seperti apa. Namun satu hal yang pasti, kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus pun menunjukkan pada waktu dia berada di kayu salib, dan dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita boleh mungkin di dalam kehidupan kita kadang khawatir, kita takut, kenapa Allah meninggalkan kita. Tapi pada suatu titik, iman kita akan memberikan kita kekuatan bahwa ke dalam tangan Tuhan kita mempercayakan segala sesuatunya. Dan yang terpenting di masa-masa sekarang, kita belajar untuk mempercayai penyelenggaraan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9 disebutkan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita mungkin sudah ingin bahwa segala sesuatunya boleh berlangsung dengan cepat, tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita. Ini saatnya kita, di saat-saat seperti ini, di saat kita boleh mengalami kebangkitan Tuhan, kita diingatkan kita harus punya iman menurut waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mempercayakan waktu kita dalam penyelenggaraan Tuhan, dan kita percaya apapun yang kita pergumulkan saat ini, kita boleh menghadapinya dengan semangat kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, dan pada saatnya Tuhan yang akan menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.